semangat ya. Masih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita buka dengan penganjali dan doa. Saya minta untuk Wirananta silahkan pimpin doa. Berdoa sana. Penganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sukses. Oke, terima kasih ya Wirananta sudah mau memimpin doa. Jadi seperti biasa, kalau saya sebutkan namanya, tolong berdiri, bilang hadir. Tri Putri Ningsih, Hadir. Laguna Febrian. Hadir. Nah, untuk hari ini sebelum kita belajar, jadi saya cek dulu kesiapan perangkat kalian. Nah, jadi silakan yang belum hidup komputernya tolong dihidupkan. Silakan dibuka e-learningnya. Sudah ya, sudah login semuanya. Nah, sebelumnya apa aja yang kemarin kita pelajari di Microsoft PowerPoint? Yo, ya silakan. Laguna. Kita mempelajari menu-menu pada Microsoft PowerPoint beserta fitur-fitur yang sering digunakan. Oke, mempelajari menu-menu beserta fiturnya. Nah, kemudian pernahkah kalian membuat slide presentasi sebelumnya? Nah, oke, ada saya dengar ada yang iya, ada yang tidak. Nah, kalau yang pernah, menunya atau fiturnya apa aja yang digunakan? Nah, silakan Cempaka. Fitur yang pernah saya gunakan adalah fitur desain, transition, dan animation. Oke, bagus Cempaka. Jadi Cempaka udah pernah membuat slide presentasi ya dengan PowerPoint. Nah, jadi menggunakan fiturnya ada desain ya untuk memberi desain, kemudian ada animasi untuk membuat animasi pada konten, dan terakhir ada transition ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi, jadi saya ada sebuah video ya, tolong disimak videonya. Mengapa dia sekarang? Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini." Jadi seperti itu ya. Nah, jadi pesan saya ke kalian, selagi masih muda, tolong belajar lebih giat ya untuk meraih masa depan kalian. Ya, sekarang kalian berjuang, nanti suatu saat kalian pasti akan menjadi orang sukses semua. Saya akan menyampaikan KD indikator maupun tujuan pembelajaran. Dan KD 4.5-nya yaitu membuat slide untuk presentasi. Nah, kemudian saya lanjutkan ke indikator. Nah, jadi kita bahas 3 indikator untuk hari ini. Yang pertama yaitu membuat slide presentasi yang dilengkapi dengan transisi dan animasi. Nah, itu indikatornya. Kemudian selanjutnya di tujuan pembelajaran juga ada 3 untuk pertemuan hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu membuat slide presentasi yang dilengkapi dengan transisi dan animasi dengan tepat. Sebelum kita masuk ke membuat slide presentasi, jadi saya di sini ada pre-test untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Nah, sudah? Sudah ya, langsung dikerjakan soal pre-testnya. Ada 5 soal di sana. Pre-test, jadi untuk mengukur kemampuan kalian ya. Jadi saya lihat banyak sekali yang mendapatkan di bawah KKM ya. Peringkat berapa dapat? 40. Oke, ada peringkat 40. Anggita 60. Oke, berarti masih di bawah KKM ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, di sini saya tampilkan peta konsep, bisa dilihat di depan semua ya. Kita akan membuat slide presentasi. Kemudian di sini ada yang sudah bisa langkah-langkah untuk menyiapkan slide presentasi. Angkat tangannya. Oke, silakan Dwi Payana. Pilih menu home, Ya. kemudian pilih new slide, kemudian pilih layout yang diinginkan. Oke, bagus sekali ya Dwi Payana. Jadi
ada menu home ya. Untuk membuat slide presentasi atau new slide baru, berarti letaknya pada menu home. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat slide apa aja? Yo, silakan angkat tangannya. Oke, silakan pertama ini. Latar belakang slide sesuai dengan materi. Oke, yang pertama bagus sekali ya pertama ini. Latar belakang slide itu sesuai dengan materi yang kita bawakan. Kita akan kembali duduk berkelompok. Nah, untuk itu silakan langsung kalian duduk dengan anggota kelompoknya. Seperti kemarin ya, kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, sekarang silakan duduk berkelompok. Oke, sudah ya, semua sudah duduk berkelompok? Sudah ya. Oke, jadi kalian sudah membentuk kelompok. Nah, kemudian sebelum saya bagikan LKPD, saya punya permasalahan. Nah, kembali permasalahan itu saya taruh di Google Jamboard. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Nah, jadi sudah banyak yang isi di Google Jamboard. Oke, langsung aja ya, saya bagikan LKPD-nya dulu. Silakan kelompok 1, kelompok 2, perwakilannya tolong diambil. Nah, di LKPD seperti yang di layar sudah ada. Silakan isi identitas kelompok kalian. Sudah? Oke, sudah di sini ya. Sudah dibagi ya. Semuanya buat slide presentasi nanti. Ya, kemudian baru hasilnya disalin. Silakan dibuat dulu slide presentasinya. Ini slide presentasinya dibuat dulu ya. Hasilnya baru disalin nanti ke LKPD. Oke, silakan ya. Oke, ada yang bertanya, ada kendala, silakan. Oke, silakan. Kelompok 8 ya, Laguna. Oke, silakan. Pak, bagaimana caranya menambahkan transisi? Menambahkan transition. Oke, kelompok lain ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Rika, kelompok 3 ya? Jawab. Rika, kelompok 3. Oke, silakan. Arahkan slide yang akan ditransition, pilih menu transition, kemudian pilih transition yang diinginkan. Oke, gimana kelompok 8? Sudah transisinya udah mau? Nah, itu baru animasi. Oh, itu. Ya, udah lanjut ya. Animasi udah. Kelompok 3 sudah? Transisinya sudah ya? Di sini gimana sudah? Sudah dibuat LKPD? Yang mana mau dipakai? Yang ini? Oke. Oke, silakan bisa langsung dimulai. Baik, di sini kami dari kelompok 2, kami buka presentasi ini dengan potongan dari umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dr. Malini, nomor absen 22, saya sebagai moderator. Baik, pada slide kami menjelaskan tentang konsep yang akan kami jelaskan, yaitu adalah pengertian front office, fungsi front office, dan tugas front office. Baik, yang pertama ada pengertian dari front office. Front office adalah bagian pusat yang bekerja sebagai jantung dan pusat dari segala aktivitas tamu di hotel yang menangani proses check-in. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami buka dengan sesi tanya jawab. Sebutkan namanya. Nyari absen 17. Bagaimana langkah-langkah untuk menambahkan slide? Baik, saya akan menjawab soal 3 dari tadi. Bagaimana langkah-langkah untuk menambahkan slide? Yaitu pilih menu home, kemudian pilih new slide, kemudian pilih layout yang diinginkan. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami ditutup dengan para materi. Om Santi 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 Om. Kasih tepuk tangan. Oke, itu tadi ya presentasi dari kelompok 2. Sudah bagus presentasinya. Nah, namun di sini saya tambahkan sedikit ya dari yang dipaparkan kelompok 2 bahwa dalam pembuatan slide ya khususnya di transisi. Nah, transisi itu berarti perpindahan antara ini ya slide 1 ke slide 2 ataupun slide berikutnya. Itu yang digunakan adalah nah, yang lain sudah ya. Bisa kenal. Oke, sudah ya. Gimana speakingnya, gamenya? Review sedikit ya materi yang kita pelajari tadi. Dalam pembuatan PowerPoint slide presentasi, kalian sudah bisa menggunakan animasi, transisi maupun desain. Jadi sudah bisa ya. Langsung dikerjakan sendiri, jangan kerja sama. Ini dibuka learningnya. Oke, sudah selesai semuanya ya? Sudah. Nah, jadi nilainya sudah saya cek. Ada nilainya udah banyak di atas KKM, namun ada juga yang di bawah KKM, ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat nilainya Anggita ada dapat 90 ya. Nah, jadi untuk yang mendapatkan nilai di atas KKM bisa dicek di e-learningnya ada pengayaan. Nah, jadi yang di atas KKM bisa membuka pengayaan. Sedangkan yang di bawah KKM bisa buka remedialnya. Ya. Nah, di sana ada materi maupun soal. Oke. Nah, selanjutnya saya ada refleksi nih buat kalian. Nah, jadi refleksi ini bertujuan untuk pembelajaran kita ke depannya agar lebih baik. Jadi di sini ada angket. Nah, jadi silakan dijawab ya di e-learningnya sudah ada. Silakan, siapa yang bisa ngasih kesimpulan tangannya? Anggita, silakan. Kesimpulan yang kami dapat mengetahui jenis transisi dan proses yang terjadi. Lalu dapat mengetahui jenis animasi dan proses yang terjadi. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi saya tambahkan sedikit ya. Yang kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu membuat slide presentasi, di mana di dalamnya berisi satu ada transisi, kemudian ada animasi, kemudian ada pembuatan desain. Siswa yang paling aktif adalah Anggita. Nah, silakan berdiri dulu Anggita. Oke, jadi yang lain tolong dicontoh Anggita ya. Untuk materi minggu depan atau pertemuan berikutnya yaitu kita akan masuk ke search engine. Nah, untuk materi lengkapnya sudah ada di e-learning, silakan bisa diakses di e-learning. Nah, sekarang silakan nanti duduknya kembali ke tempat awalnya ya, ke tempat semula. Terus komputer tolong dimatikan sesuai dengan prosedur. Kemudian sampah dipungut ya, kalau ada sampah silakan dipungut. Pertemuan hari ini kita tutup dengan parabol Santi. Maisa, tolong dipimpin. Doa sana. Kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi 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 Om.